Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastika, kuliah di Universitas Muhammadiyah Buton, mengambil jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, adapun tujuan dari video saya ini untuk memenuhi tugas kuliah saya untuk mata kuliah Wawasan Kemaritiman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang zona ekonomi eksklusif. Di mana yang akan saya jelaskan di sini adalah pengertian zona ekonomi eksklusif, cakupan zona ekonomi eksklusif, dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban di negara zona ekonomi eksklusif. Tentu saja saya akan menjelaskan pengertian dari zona ekonomi eksklusif. Pengertian zona ekonomi eksklusif adalah batas suatu wilayah yang sudah ditetapkan 200 mil dari garis dasar pantai. Di sana, sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Pengukuran atas jarak Z ini dilakukan pada saat air laut berada dalam keadaan surut. Batas Z ini juga baru secara resmi pada tahun 1980. Aturan ini pun mencakupi seluruh hak pemerintah dalam mengatur segala bentuk aktivitas eksploitasi yang ada pada sumber daya alam di dalam permukaan, di dasar, dan di dalam laut, serta hak-hak dalam melakukan penelitian sumber daya hayati ataupun sumber daya lautnya yang ada di dalamnya. Cakupan zona ekonomi eksklusif. Angka yang dikemukakannya mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. Batas dalam Z adalah batas luas dari laut teritorial. Batas laut tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis dasar di mana luas pantai teritorial telah ditentukan. Jadi, batas maksimum dari Z ini adalah 200 mil. Jika ada suatu negara yang menginginkan wilayah Z-nya kurang dari itu, bisa saja mengajukannya di banyak daerah. Tentu saja, negara-negara pantai tidak akan memilih mengurangi wilayah Z-nya kurang dari 200 mil jika bukan karena kehadiran wilayah Z negara tetangga. Mengapa luas 200 mil menjadi pilihan maksimum untuk Z? Menurut sejarah dan politik, 200 mil tidak memiliki geografis umum, ekologis, dan biologis nyata. Pada awal UNCLOS, zona yang paling banyak diklaim oleh negara pantai adalah 200 mil. Diklaim negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Lalu untuk mempermudah persetujuan penentuan batas luar Z, maka dipilihlah figur yang paling banyak mewakili klaim yang telah ada. Menurut Profesor Holik, figur 200 mil dipilih karena suatu ketidaksengajaan dimulai oleh negara Chili yang termotivasi untuk melindungi operasi paus lepas pantainya dan ingin melakukan perlindungan zona yang diambil dari deklarasi Panama di tahun 1939. Dan ternyata ada banyak kesalahpahaman yang terjadi terkait zona tersebut, karena faktanya luas wilayah yang ditetapkan oleh beberapa negara sangat beraneka ragam dan tidak melebihi dari 300 mil. Kemudian, hak dan kewajiban di zona ekonomi eksklusif. Hak berdaulat, kewajiban yurisdiksi,
dan hak-hak lainnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hal ini diatur dalam bab 3 pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia yang menyebutkan bahwa di zona ekonomi eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan: yang pertama, hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk eksploitasi dan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku adalah hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif oleh pasal 58 bab 5 Konvensi Hukum Laut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di zona ekonomi eksklusif, semua negara baik berpantai atau tidak berpantai yang relevan pada konvensi ini, kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebutkan dalam pasal 87 dan penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel, serta pipa di bawah laut. Yang kedua, pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif di sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, negara-negara mesti memperhatikan sebagaimana hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara pantai. Dalam melaksanakan hal-hal dan kebebasan tersebut, negara lain harus menghormati peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai negara pantai yang memiliki zona ekonomi eksklusif tersebut.